Shalom dan selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada ibadah online Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Minggu 28 Juni 2020. Mari mempersiapkan seluruh anggota keluarga kita untuk duduk tenang supaya ibadah ini berlangsung dengan tertib dan hikmat. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan bait yang ketiga. Allah Bapa Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari kita mendengarkan Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, Aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Amin. Menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Ayat yang kedua, hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar dasatitah sebagai cermin kehidupan kita dalam ibadah saat ini. Mari kita mendengarkan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 95. Jemaat, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa, ampuni dan kasihanilah kami.
Berita anugerah saudara-saudara kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Saatnya kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan berkata, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah aku bayar nasarku itu." Amsal 7 ayat 14. Mari menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 149 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan yang kami telah berikan boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga kepada setiap kami yang sudah memberikan persembahan syukur ini. Kiranya bukan menjadi kekurangan, tetapi menjadi sukacita oleh karena nama Tuhan sendiri. Inilah doa singkat ini yang kami bawakan dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan bait yang ke-9. Tuhan pencipta semesta. Semesta
Saudara-saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh kasih karunia-Nya memberi kesempatan kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus. Kami telah siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Sebagai buah ketaatan kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar.
Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua yaitu terambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri membaca Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Firman Tuhan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil itu, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Hurre sumangga uang.
Silakan duduk. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tema kita, buah ketaatan. Saudara-saudara, jika kita melihat dan lalu memaknai 3 bacaan kita hari ini, maka kita memperoleh gambaran untuk memaknai buah ketaatan itu. Sebelum itu, pertanyaan kita adalah, apakah yang menjadi buah ketaatan Abraham dalam bacaan kita yang utama ini? Sebab kalau kita memahami tema ini sepintas, maka kita mudah sekali memahami buah ketaatan. Tetapi ketika kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 14, maka kita akan memperoleh gambaran yang konkret buah ketaatan itu. Mari kita mulai pada bacaan ayat yang pertama, saudara-saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara-saudara, ayat 1 ini memberi gambaran yang sangat penting, yang fundamental bagi kita, yaitu merespon panggilan Allah. Dengan kata, ya Tuhan, dengan tegas ia katakan. Mendengar suara Tuhan, dengan segenap hati, dengan spontan merespon kasih karunia Allah dalam hidupnya. Ini adalah gambaran buah ketaatan. Jadi buah ketaatan itu dimulai dengan mendengar firman Allah, menjawab dengan spontan, tanpa ragu. Apapun rencana Tuhan selanjutnya, dia mau katakan, ya Tuhan. Tuhan melanjutkan suaranya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan katakan kepadamu. Saudara-saudara, tempatnya pun belum tahu Abraham. Tetapi merespon kasih karunia Allah itu adalah kata kunci bagi kita untuk ketaatan. Saudara-saudara, kalau kita melihat proses ketaatan Abraham itu berjalan dalam perjalanan hidup Abraham, tidak seketika saja, yaitu ia memahami perjalanan kehidupan selanjutnya. Ketika Tuhan memerintahkan, pergi ke gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanpa basa-basi, Abraham pergi mengikuti petunjuk Allah. Inilah gambaran buah ketaatan itu tanpa mempertanyakan mau kemana dan di mana. Karena dia percaya Tuhan yang dia percayai ini adalah Tuhan yang penuh dengan rencananya. Sekalipun Ishak adalah pemberian Allah kepada Abraham, tetapi pemberian itu juga harus menjadi persembahan kepada Allah. Inilah ketaatan. Jadi kalau Abraham berpikir secara manusia, saudara-saudara, dia akan bertanya, kenapa Ishak mau dipersembahkan? Karena Ishak itu pemberian yang dari Allah.
Kenapa harus dipersembahkan? Ini ujian saudara-saudara. Apakah Abraham mengasihi Allah atau mengasihi Ishak? Ternyata Abraham lebih mengasihi Allah daripada Ishak. Sekalipun Ishak itu sebagai pemberian Allah, tetapi justru dari situlah Abraham mau melihat bahwa pemberian Allah ini harus dipersembahkan kepada Allah. Saudara-saudara, refleksi kita, apabila Allah memberi rezeki kepada kita, apakah kita melupakan Allah? Lalu rezeki yang kita agung-agungkan bukan Allah. Saudara-saudara, karena itu Abraham mau melihat apa yang menjadi pemberian Allah justru menjadi persembahannya kepada Allah. Dan ini bukti ketaatan sesungguhnya sebenarnya. Banyak orang, saudara-saudara, ketika dia kaya, dia mengagung-agungkan hartanya. Tapi bukan Allah yang diagung-agungkan. Dan terbalik, ini adalah penyembahan berhala, saudara-saudara. Karena itu Abraham tidak mau. Ketika Allah memberi janji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar melalui Ishak, tetapi Allah memintanya, dia berikan kepada Allah. Karena itu milik Allah. Saudara-saudara, ini bukti ketaatan yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Abraham. Sehingga perjalanan menuju tempat mezbah ia mempersembahkan Ishak. Ia percaya Tuhan punya rencana mulia dalam hidupnya. Itu di ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya. "Ya Tuhan." Singkat saja dia jawab, "Ya Tuhan." Ini jawaban yang penuh dengan kemuliaan bagi Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara-saudara, dan akhirnya Abraham menerima berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, buah ketaatan itu berjalan dengan kehidupan kita, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi yakinlah akan kehidupan ini, Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Karena itu ketika kita membaca Roma dalam bacaan kita yang kedua, Roma pasal 6 ayat 13 sampai 23. Di situ ada pertanyaan. Di ayat 15 saudara-saudara dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Ini pertanyaan. Nas ini memberi arti bagi kita, buah ketaatan itu meninggalkan kita untuk berbuat dosa lagi. Jauh dari perbuatan itu sebenarnya. Karena kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia Allah. Jadi kalau kita memahami teks Roma pasal 6 ini, setiap orang percaya hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi bagaimana kalau hidup dalam kasih karunia? Apakah kita harus berbuat dosa lagi? Tidak, saudara-saudara. Karena itu buah ketaatan kita. Sehingga dikatakan ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini yang dimaksud dua macam perhambaan di ayat yang ke-16 ini. Nah, saudara-saudara,
Sebenarnya buah ketaatan itu adalah memimpin kita kepada kebenaran Allah. Itu ayat 16 yang dapat kita refleksikan. Buah ketaatan juga kita dengan segenap hati menaati pengajaran Tuhan dan meneruskan pengajaran itu kepada sesama kita. Artinya mempraktekkan dalam hidup kita bagaimana ketaatan itu sesungguhnya nampak dalam praktek hidup itu, saudara-saudara. Mari kita baca ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Saudara-saudara, jadi buah ketaatan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang lain. Inilah yang maksud buah ketaatan itu. Mentaati pengajaran Tuhan. Sebagaimana Abraham. Demikian Rasul Paulus kalau kita melihat. Di ayat 17, saudara-saudara. Bahkan di ayat 18 buah ketaatan itu tercermin juga. Jangan kita baca ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara-saudara, buah ketaatan itu menjadi hamba kebenaran. Buah ketaatan itu memahami kemerdekaan di dalam Kristus. Penebusan dari karya Allah di dalam Yesus Kristus. Itu harus dipahami, dihayati di dalam seluruh hidup. Karena ini disampaikan kepada jemaat di Roma, saudara-saudara. Agar jemaat Roma memahami apa arti buah ketaatan itu di dalam hidup. Sehingga di dalam ayat yang ke-22, saudara-saudara, dikatakan, mari kita baca ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya, yaitu hidup yang kekal. Nah, inilah saudara-saudara buah ketaatan itu di ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Jadi buah kebenaran adalah hidup yang kekal, saudara-saudara. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka buah kebenaran kita adalah hidup yang kekal. Karena itu Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Di sana diceritakan sungguh mulia bagi kita yang mendengarnya. Di Matius 10, sesungguhnya kita mau diajak untuk mampu memahami dan meyakini dalam keterpisahan di dunia ini. Karena di sana diceritakan juga pasal 10 ayat 34, di situ keterpisahan antara ayah dan ibu dikatakan di sana, tetapi kita tidak menjadi takut sebab buah ketaatan itu membawa kita kepada kebenaran. Sebagaimana dikatakan ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, berbahagia sekali kita mendengar nas ini. Karena barang siapa, artinya orang-orang yang menerima umat Allah, orang-orang Kristen, ia menyambut pemberitaan Allah, ia menyambut firman Allah yang diberitakan, ia sedang menyambut anak Allah. Dan barang siapa menyambut anak Allah, ia juga akan disambut. Karena itu buah ketaatan itu sungguh luar biasa.
Sebab dicontohkan oleh Yesus ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut upah seorang benar, ia sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ini contoh. Jadi apabila kita menyambut Kristus dengan segenap hati, kita juga akan disambut. Samalah Anda menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Jadi apabila kau menyambut Kristus, maka menyambut hidup yang kekal di dalam Kristus. Karena itu di ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk sesangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Buah ketaatan itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Mari kita semua saudara-saudara menampakkan buah ketaatan di dalam perjalanan kita, step by step dalam pergumulan kita. Kita yakin, maka kita akan memperoleh buah kebenaran itu di dalam seluruh hidup kita. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan informasi atau penyampaian. Yang pertama, ibadah online dari Jemaat Silo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya pada kolom pencarian. Yang kedua, untuk pundi persembahan dari setiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok Majelis Gereja Kelompok untuk dapat diteruskan ke bendahara jemaat. Yang ketiga, demikian juga untuk pundi persembahan anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja dan remaja dapat diteruskan ke pembimbing atau guru sekolah minggu. Dan yang terakhir, untuk ibadah selanjutnya masih dilakukan atau diadakan di rumah saja sampai ada pemberitahuan resmi dari pemerintah dan BPK Makassar Tengah. Demikian informasi ini. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberikan pencerahan bagi hati kami dan pikiran kami dalam buah ketaatan terhadap Engkau ya Allah. Sehingga seluruh hidup kami dalam perjalanan hidup di dunia ini, kami menuju pada ketaatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa bagi Jemaat Silo Campagaya, kehidupan rumah tangga dan pekerjaan yang Engkau tahu saat ini penuh dengan pergumulan, ya Tuhan. Baik kepada anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya buah ketaatan itu akan nampak bagi anak cucu kami di kemudian hari, baik hari ini dan seterusnya. Demikian juga bagi pemuda dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Tuhan penuh rencana bagi mereka. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Kami juga berdoa buat tim project yang bersusah untuk mengupayakan kegiatan ini. Kami percaya ini adalah nampak buah ketaatan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Talenta-talenta yang ada dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Operator CD, Tuhan perlengkapi mereka. Kantoria, pemusik, semua diabdikan sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa proses kesembuhan bagi saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau di mana saja mereka berada mendengar siaran ini.
Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Karena di balik sakit ini buah ketaatan semakin kuat di dalam dirinya. Kami percaya hanya iman kepadamu yang dapat menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Demikian saudara-saudara, orang tua kami yang lanjut usia, di mana saja mereka mendengar pelayanan ini, dalam nama Yesus teguhkan lutut yang bergoyang, hati yang tertuju kepadamu. Kami percaya mereka akan berdiri teguh karena imannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa anak yatim, piatu, fakir, miskin dalam kondisi saat ini, di mana saja mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka menjalani kehidupan ini. Biarlah di sana juga nampak buah ketaatan mereka dan Tuhan menyediakan segala perkara mereka. Ya Tuhan, kami berdoa pemutusan hubungan kerja yang saat ini sangat marak di negara kami ini. Tuhan tolong mereka, kuatkan dan pulihkan keadaan mereka, ekonomi mereka, bahkan ekonomi bangsa dan negara ini. Karena itu kami berdoa pemerintah, masyarakat, biarlah kami dapat bertahan, berdiri teguh di dalam keadaan COVID-19 ini. Biarlah semuanya menjadi saksi akan Tuhan yang memelihara jiwa mereka. Kami berdoa majelis dan pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan tolong mereka, kasihi mereka. Biarlah semuanya itu pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, menuju era hidup baru dalam tatanan baru bagi bangsa ini, dan Tuhan mau tuntun kami sehingga kami boleh melakukan dalam kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kami, dan biarlah seperti itu kami memiliki buah ketaatan yang sesungguhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga atas lawatan Tuhan hari ini boleh kami nikmati melalui online. Kami percaya ini mempunyai makna bagi jemaat yang rindu akan firman-Mu. Biarlah melalui online juga buah ketaatan itu semakin nyata dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Terima kasih Bapa, ampuni kami di dalam Kristus Yesus telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mendengar petunjuk hidup baru dalam Matius 10 ayat 31. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Di jalanku diiring. Jika Dia pendukung
pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Dengan demikian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah pada hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni Asura dapat tertanam dalam diri kami masing-masing, dan dimanapun kami berada, kami selalu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 412, bait 1 dan bait yang kedua, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Bait yang kedua, buka sumber air hidup. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Saudara-saudaraku sekalian, sampai bertemu kembali di lain waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan terima kasih tim project yang telah melayani kita bersama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan beserta kita semua.